Hai guys, welcome to my vlog. Saya Keisha Susanto dari kelas 9D nomor absen 22. Jadi, tema vlog saya kali ini adalah Indonesia yang mengglobal. Apa tujuan vlog saya kali ini? Sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi, tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa cinta tanah air sebagai bangsa Indonesia yang mengglobal, serta mengajak teman-teman semua untuk memahami keanekaragaman yang ada di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang Indonesia yang mengglobal. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi bisa diartikan sebagai suatu proses di mana setiap orang di dunia dapat terikat satu sama lain, baik dari segi budaya, adat, kebiasaan, ekonomi, dan sebagainya. Globalisasi dapat membawa dampak positif bagi suatu bangsa. Dampak positif dari globalisasi bisa memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas. Artinya, sistem ini bisa menciptakan kondisi di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan dapat bersaing di ranah global. Salah satu contoh cara agar Indonesia bisa mengglobal adalah mendaftar studi dan beasiswa ke luar negeri, agar kita bisa berkarya di kancah dunia. Karena apa? Karena kita memiliki peran besar dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pluralisme yang ada di Indonesia. Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan dan keberagaman dalam suatu kelompok masyarakat. Dan tentunya hal ini menjadi sebuah tantangan yang nyata bagi manusia untuk menghadapi berbagai keberagaman nilai, budaya, dan agama. Artinya, demi menyatakan pluralisme di Indonesia, kita harus hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Salah satu tokoh penting pluralisme di Indonesia ialah Gus Dur. Gus Dur digelari sebagai Bapak Pluralisme karena keperpihakannya pada kelompok kaum minoritas, baik dalam kalangan Muslim maupun karena kedekatannya dengan kalangan umat non-Muslim, seperti umat Kristen, Katolik, dan etnis Tionghoa. Dalam memperjuangkan pluralisme di Indonesia dan dalam membela kaum minoritas, Gus Dur tidaklah takut untuk melawan arus demi menegakkan apa yang ia anggap benar. Walaupun risiko yang didapat dari perbuatannya itu bisa berakibat fatal untuk kedepannya. Pesan dari saya untuk kita dan Indonesia adalah, mungkin kita telah kehilangan Gus Dur, namun pemikiran dan jiwanya serta nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur harus tetap kita jaga untuk dapat meneruskan perjuangan beliau dalam menjunjung tinggi nilai keberagaman. Sekarang kita masuk pada bagian agama. Dalam tradisi Kristen, pluralisme adalah cara pendekatan terhadap agama lain yang memandang semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju inti dan realitas agama. Dalam pandangan pluralisme agama, tidak ada agama yang dipandang lebih superior dari agama lainnya. Semuanya dianggap sebagai jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan penciptanya. Itu adalah salah satu quote yang saya suka tentang pluralisme dari Bapak Pluralisme kita, yaitu Gus Dur. Hai guys, jadi hari ini aku lagi ada di gereja GBRI Bethlehem. Ini adalah gereja aku dan hari ini aku akan melaksanakan kegiatan ibadah remaja yang disebut juga dengan Build. Mari kita saksikan. Isi khotbah yang disampaikan hari ini dalam ibadah remaja adalah hidupmu milik Tuhan. Kamu di bumi ini sementara. Perhentian terakhir kamu adalah di sorga. Filipi 3 ayat 20. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan, Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sekali Tuhan berfirman, 5 hal terjadi padamu. Diampuni, dipulihkan, diurapi, dipakai, dan diberkati. Karena saat kita menjadi pelaku firman, maka situasi dan keadaan akan tunduk pada otoritas ilahi yang kita miliki.
Itu yang Tuhan inginkan dari kita anak-anaknya. Abuse kokondao yarape sorindoreri poblenso paninema bagi pase. Abuse kokondao yarape sorindoreri poblenso paninema bagi pase. Arafabe aswara kwa arafabe aswara kwa. Sekian dari vlog ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Keisha Susanto, pamit undur diri.